Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah secara umum adalah seperangkat produk yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun menurut Sukirno, pengeluaran pemerintah atau government expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk wilayah atau daerah. Selain itu, menurut Bato, pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dijadikan sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Adapun intervensi, campur tangan, dan fungsi ekonomi pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting dalam mengatur mekanisme pasar karena dengan adanya interaksi penawaran dan permintaan di pasar, pemerintah memiliki peran yang komplementer dengan pelaku ekonomi maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perekonomian tidak dapat berjalan dengan seimbang apabila hanya bergantung pada peran pasar melalui sektor swasta. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut Mujarad Kuncoro tahun 2004, dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi 4 macam kelompok peran. Yang pertama yaitu peran alokatif. Dalam kehidupan ini, tidak semua barang dapat disediakan oleh pihak swasta atau bisa kita sebut dengan barang publik. Barang publik yakni yang tidak dapat didapatkan melalui transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu peran distributif. Distribusi pendapatan bergantung pada faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang, permintaan dan penawaran akan faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan dalam memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan suatu permasalahan di setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju, karena sebagian besar beranggapan bahwa distribusi pendapatan tidak merata. Pemerintah dapat melakukan distribusi pendapatan secara langsung dengan merata dengan menerapkan kebijakan pajak yang progresif. Adanya kebijakan pajak ini membuat beban pajak yang tinggi pada golongan kaya dan memberikan subsidi bagi golongan miskin. Dan yang ketiga, peran stabilisatif. Kebijakan stabilitas yang dikeluarkan pemerintah diperlukan agar permasalahan yang terjadi pada suatu sektor tidak merembes ke sektor lainnya. Terdapat 2 instrumen kebijakan stabilitas yang dapat menjaga stabilitas perekonomian suatu negara, yakni yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau bank sentral untuk mempertahankan, menambahkan, atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal, fiskal policy, atau kebijakan anggaran diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara untuk memengaruhi jalannya perekonomian suatu negara. Dan yang keempat yaitu peran dinamisatif. Peran pemerintah dinamisatif yaitu pemerintah memiliki peran dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat tumbuh lebih cepat dan lebih maju. Adapun campur tangan pemerintah dalam pembangunan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 pasal 34 dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah juga harus menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup bagi orang banyak. Penguasa bumi, udara,
dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, dan pemilihan fakir miskin dan anak telantar. Dan yang terakhir, penyediaan lapangan kerja. C. Dasar teori pengeluaran pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan mengatur penganggaran ada banyak ketimbangan. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus mulai diperhitungkan siapa masyarakat lapisan mana yang akan diperkerjakan atau meningkat pendapatannya. Menurut Adolf Loner, terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukur dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Kemudian oleh Robert A. Musgrave dinamakan ukur pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat. Menurut Warner, ada 5 hal yang dapat menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut meliputi peningkatan perlindungan, keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. W. Rostow dan Ray A. Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut Rostow dan Musgrave, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total atau dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu dikarenakan pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Kusirwan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori pengeluaran pemerintah. Jadi, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional itu semakin besar. Tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Menurut Cook dan Wiseman, mereka mengemukakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan analisis dialektika penerimaan-penerimaan pemerintah. Menurut mereka, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat meskipun tarif pajak mungkin tidak berubah. Pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi pada keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian, timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir, timbul pula sebuah efek yang lain, disebut efek inspeksi atau inspection effect. Efek ini menyatakan gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Jadi yang dimaksud dengan analisis dialektika adalah penerimaan pengeluaran pemerintah. Dalam bahasa grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah bukanlah berpola kurva mulus berlereng positif sebagaimana tersirat pada pendapat Rostow dan Musgrave tadi, melainkan berlereng positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga, selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Terima kasih. D. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Sadono Sukirno tahun 1985, besarnya pengeluaran pemerintah tergantung kepada faktor-faktor yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial dan politik. Faktor yang pertama yaitu faktor yang bersifat ekonomi adalah berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan dapat berjalan dengan pesat. B.
Kedua, faktor yang bersifat sosial dan politik merupakan faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar, seperti memperkuat pertahanan dan keamanan, bantuan sosial, dan bantuan musibah, bencana alam, menjaga kestabilan politik, dan lain-lain. Sedangkan menurut Brownlee et al. Tahun 1960 menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran pemerintah itu ada 4. Alasan yang pertama yaitu suatu kenaikan di dalam general level of price. Di sini dimaksudkan kalau tidak terjadi perubahan dari jumlah barang-barang serta jasa-jasa, dan kalau transfer payment yang dilakukan pemerintah diduga akan menyebabkan kenaikan harga pada umumnya. Yang kedua, kenaikan pertambahan penduduk dan pembukaan daerah-daerah baru. Yang ketiga, kenaikan pemerintah untuk jasa-jasa pemerintahan, misalnya meningkatnya urbanisasi. Dan yang terakhir, peperangan dan keamanan. Ini adalah faktor yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dan negara terhadap serangan-serangan yang datangnya dari dalam maupun dari luar. Pada negara-negara yang sedang berkembang, kegiatan-kegiatan pemerintah memang sangat diperlukan dalam mengalokasikan resources, terutama pendistribusian pendapatan, melakukan transfer dari pemerintahan pada masyarakat, dan dari masyarakat pada pemerintah. Agar dapat terlaksanakannya kegiatan ini, kadang-kadang dari masyarakat diharapkan kerelaannya menyerahkan resources yang mereka miliki. Hyman tahun 1987 mengatakan bahwa kegiatan pengeluaran pemerintah itu akan membawa pengaruh yang penting dalam kegiatan perekonomian dan juga berakibat pada bidang politik. Yang pertama, terjadinya keseimbangan politik pengeluaran pemerintah mengakibatkan terjadinya keseimbangan di antara barang-barang dengan jasa-jasa pemerintahan, serta tergantung juga kepada kebijaksanaan dalam penetapan pajak dari barang dan jasa-jasa itu. Kebijaksanaan sistem perpajakan yang terlalu sangat mempengaruhi masyarakat, terutama pada masa pemilihan umum. Yang kedua, terjadinya keseimbangan pasar pada umumnya dan adanya efisiensi dan resources yang dipakai masyarakat. Setiap pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi harga barang-barang dan jasa-jasa yang berlaku di pasar bebas, sehingga akan mempengaruhi tingkat efisiensi di dalam pengelolaan sumber-sumber yang digunakan masyarakat. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan. Pendistribusian yang dilakukan pemerintah bukanlah berarti diperoleh dengan cara mengambil pendapatan seseorang, kemudian membagikannya kepada orang lain. Jika hal ini terjadi, maka daya beli orang tersebut menjadi berkurang, sehingga mempengaruhi permintaan dan akan mempengaruhi pula harga pasar. Dalam kenyataannya, pemerintah menggunakan kebijaksanaan pengeluaran sedemikian rupa dalam mempengaruhi barang dan jasa, tidak mengurangi penghasilan masyarakat, serta terjadinya pendistribusian pendapatan yang lebih merata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran pemerintah dan crowding out. Beberapa teori ekonomi menyatakan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output nasional. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat, menurut Dornbus tahun 2001. Defisit anggaran pemerintah merupakan hal yang normal. Yang penting adalah seberapa lama anggaran pemerintah akan menjadi surplus kembali. Secara umum, sedikit surplus akan dicapai pada tahun ke tahun, dan sedikit defisit dapat terjadi pada tahun resesi. Ketika perekonomian mengalami resesi atau pertumbuhan lambat, mungkin pajak dapat dikurangi dan pengeluaran pemerintah ditambah agar dapat meningkatkan output. Materi atau penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alvita. Namun di sisi lain, kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menghambat laju investasi. Nah, crowding out ini terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansioner menyebabkan suku bunga naik sehingga mengurangi pengeluaran swasta, terutama pada investasi swasta. Terdapat 3 poin penting dalam menghadapi crowding out ini. Nah, yang pertama, pada kondisi ekspansi fiskal yang meningkatkan permintaan, maka perusahaan dapat diminta merekrut lebih banyak pekerja untuk meningkatkan output mereka. Nah, yang kedua, kenaikan permintaan agregat akan menyebabkan peningkatan pendapatan dan selanjutnya dapat meningkatkan tabungan.
sehingga ekspansi tabungan ini dapat membiayai defisit anggaran tanpa menyentuh pengeluaran swasta. Yang terakhir, selama ekspansi fiskal, penawaran uang dapat dinaikkan oleh otoritas moneter atau monetary accommodation, sehingga hal ini dapat menyebabkan pencegahan kenaikan suku bunga. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis tren pengeluaran pemerintah di Indonesia saat ini. Nah, dapat kalian lihat pada tabel berikut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota seluruh Indonesia dalam ribuan rupiah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan jika disajikan di dalam grafik dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota seluruh Indonesia dalam ribuan rupiah 5 tahun terakhir ada yang terus mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami fluktuasi. Nah, pada gambar ini merupakan tren pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwasannya pengeluaran pemerintah berdasarkan belanja tidak langsung terus-menerus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021, pengeluaran pemerintah terbesar terjadi pada belanja tidak langsung, yakni sebesar 458 miliar 767 juta 325.388 rupiah, yang mana pengeluaran terbesar pada belanja tidak langsung terjadi pada sektor belanja pegawai. Hal ini dapat dilihat pada tren yang terus menarik garis ke atas. Kontribusi terbesar kedua atas pengeluaran pemerintah terjadi pada belanja langsung. Namun pada belanja langsung trennya mengalami fluktuasi, yang artinya terjadi peningkatan dan penurunan. Pengeluaran terbesar pada belanja langsung terdapat pada tahun 2019, yakni sebesar 413 miliar 823 juta 909.879 rupiah, yang mana kontribusi terbesar pada belanja langsung disebabkan oleh besarnya belanja barang dan jasa serta belanja modal selama 5 tahun terakhir ini. Sedangkan pengeluaran terkecil terjadi pada pembiayaan daerah, yang mana pada pengeluaran ini juga mengalami fluktuasi. Namun pada pembiayaan daerah ini, angka terbesar ditunjukkan pada tahun 2019, yakni sebesar 101 miliar 555 juta 539.940 rupiah. Adapun selanjutnya yaitu tingkat pengeluaran pemerintah meningkat dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Berikut adalah beberapa faktor tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan anggaran pemerintah. Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanjanya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan publik telah mendorong peningkatan ini. Yang kedua, peningkatan kebutuhan layanan publik, yaitu seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat akan layanan publik juga meningkat. Ini mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya dalam penyediaan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Yang ketiga yaitu peningkatan belanja transfer. Belanja transfer yang merupakan salah satu komponen utama pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ini terutama untuk membiayai program-program pemerintah di daerah. Dan yang keempat, belanja pegawai yang meningkat. Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran pemerintah dan telah meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai secara berkala dan penambahan jumlah pegawai untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan juga memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat. Yang kelima, belanja barang dan jasa yang meningkat. Belanja barang dan jasa sebagai komponen kedua terbesar dalam pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pemerintah akan barang dan jasa seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta kenaikan harga barang dan jasa. Dan yang keenam, peningkatan belanja modal. Belanja modal, komponen ketiga terbesar dalam pengeluaran pemerintah, mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah meningkatkan investasinya
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang memenuhi kebutuhan infrastruktur yang besar di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu peningkatan belanja transfer. Belanja transfer, komponen keempat terbesar dalam pengeluaran pemerintah, juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan layanan publik di daerah dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada sektor-sektor seperti listrik, pangan, dan transportasi.